Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di tempat kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Pertemuan yang akan membuat kita berbahagia di akhirat. Dijadikan atau diberikan mimbar-mimbar dari cahaya nanti di akhirat dan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Maka pada malam ini kita bersyukur kepada Allah karena diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita bisa berkumpul, bermajelis bersama. Dan malam ini saya membawa oleh-oleh air Zam-Zam, ya. Dan ini sebuah kenikmatan tersendiri, kebahagiaan tersendiri, yang mana kali ini adalah sebuah keberkahan dan kenikmatan dari Allah. Saya mendapatkan 3 galon, ya. Jadi jamaah selama ini biasanya cuma dapat satu galon. Ya, bahkan Ramadan kemarin tidak ada sama sekali. Namun kali ini Masya Allah dapat 3. Ya, itu pun trapel-trapel lain yang saya tanya, saya bilang boleh tidak kita beli lebih di sini? Dia bilang boleh. Ya, pengurus itu, tapi nanti ditahan. Kalau tidak ditahan di Mekah, ditahan di Makassar. Karena itu disesuaikan dengan jumlah jemaah. Saya punya jemaah cuma 26 orang, tapi saya bawa 28. Karena saya memang pikirkan untuk santri dan untuk ikhwah-ikhwah, dan juga untuk MDSM, santri yang ada di MDSM. Jadi saya beli di bandara tempat penjualan air Zam-Zam untuk para jamaah haji dan umrah. Saya jujur katakan jamaah saya cuma 26 orang, tapi saya mau beli 28. Dikasih. Di bagian di konter pas penimbangan bagasi pun itu tidak dihitung sama sekali berapa bagasi saya. Dan saya membawa kurang lebih 50 kilo. Padahal batasnya cuma berapa? Cuma 30 kilo. Ya, di koper saya sudah lebih karena selain ini saya juga masukkan di botol-botol. Ya, botol-botol aku ada. Jamaah saya semuanya saya suruh. Silahkan bawa sebanyak-banyaknya air Zam-Zam. Karena memang ini kebiasaan para salaf. Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ke Mekah bawa kembali air Zam-Zam ke Madinah. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Ya. Allah mudahkan alhamdulillah tidak ditimbang semuanya. Sampai di Makassar pun petugas bandara di Makassar dia bilang jamaah Anda yang masuk lewat email laporan dari bandara Saudi itu cuma 26 orang. Saya bilang saya beli 28 Pak. Iya, jamaah saya memang 26 tapi saya beli 28. Dia katakan ya kalau dapat 28 silahkan cari sendiri di situ. Saya cari-cari sampai 28 saya dapat semuanya. Dia sangka bahwa ditahan di Arab Saudi 2 botolnya. Nah, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebab-sebab kebaikan. Nah, sebelum kita minum air Zam-Zam ini, maka saya ingin sebutkan beberapa keutamaan, ya, keterangan-keterangan syariat dan keterangan-keterangan ulama tentang air Zam-Zam ini, supaya kita itu di dalam meminumnya betul-betul di atas ilmu, ya, di atas ilmu. Karena berbeda, kita minum hanya sekedar ikut-ikutan, ya, dengar dari orang ke orang, katanya begini dan begini, dengan ketika kita meminumnya di atas ilmu, ya. Jadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sepakat para ulama, atau sebelumnya air Zam-Zam ini itu posisinya 38 hasta dari Ka'bah, ya. Dia sumur yang terkenal yang sudah ada sejak di zamannya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya bersama dengan anaknya Ismail di lembah yang tak berpenghuni, tanpa pohon, ya, di padang pasir di lembah Mekah, ya, tanpa ada minuman, tanpa ada makanan. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah berangkat ke mana? Ke Palestina. Iya, tinggal istrinya dan Nabi Ismail yang masih bayi, masih menetek ketika itu. Sampai beliau kehausan menangis-menangis. Iya, menangis-menangis. Maka
Sang ibu pun kebingungan kemana mencari air Zam-Zam, kemana mencari makanan ataupun minuman. Maka ibu beliau pun naik ke sofa, berdoa kepada Allah, diberikan makanan ataupun minuman, berlari lagi ke Maria, ke Marwah. Demikian pula beliau naik di gunung Bukit Marwah, berdoa lagi kepada Allah, diberikan makanan dan minuman. Sampai beliau berbolak-balik. Nah, itulah muncul syariat apa? Sa'i dari sofa ke Marwah. Yang pada akhirnya diutus oleh Allah malaikat Jibril untuk menusuk menusuk tanah melalui tumitnya Nabi Ismail alaihissalam, dan disitulah keluar air Zam-Zam, air Zam-Zam. Dan ini sepakat para ulama bahwa disunnahkan bagi jamaah haji atau jamaah umrah secara khusus dan kaum muslimin secara umum dalam seluruh kondisi untuk meminum air Zam-Zam. Berdasarkan hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW itu meminum air Zam-Zam dalam riwayat Bukhari. Kalau Rasulullah minum berarti ini disunnahkan. Kemudian di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda tentang air Zam-Zam. Kata beliau, innaha mubarakatun, innaha ta'amu ta'min. Air Zam-Zam itu adalah penuh dengan keberkahan. Ingat ya, berkah itu luas maknanya. Artinya banyak kebaikan-kebaikan ilahi di dalamnya. Banyak kebaikan-kebaikan ilahi. Itu namanya berkah. Subutul khairul ilahi. Dan kata Rasulullah, sesungguhnya air Zam-Zam adalah makanannya makanan. Makanannya makanan. Maksudnya apa? Air Zam-Zam cukup sekalipun seseorang tidak makan. Jadi air Zam-Zam itu bisa pengganti dari makanan. Rasulullah kadang sebulan cuma makan cuma korma dengan air Zam-Zam saja. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam At-Tayalisi ada tambahan. Kata beliau, wa shifa'u saqamin. Dia adalah obat untuk penyakit. Obat untuk penyakit. Jadi ini adalah keutamaan yang luar biasa yang ada di dalam air Zam-Zam. Ketika dia minum dengan penuh keyakinan, maka insya Allah air Zam-Zam bisa menjadi obat untuk penyakit, dan bisa pengganti makanan. Datang dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahih kisah ini, bahwa beliau tinggal di Mekah itu tanpa ada makan sama sekali selama sebulan. Beliau hanya minum air Zam-Zam. Ini sering saya buktikan, ya. Alhamdulillah, satu kisah saya pernah ketika saya mau pulang ke Indonesia, tidak ada dana untuk kembali ke Indonesia. Mau pulang ke Indonesia butuh dana 5-7 juta. Saya di sana cuma jual Indomie, dan keuntungan saya tidak pernah hitung. Saya selalu taruh di bawah bantal atau di bawah kasur saya. Saya tidak mau dipusingkan dan hanya jual Indomie. Karena saya mau pulang ke Indonesia, tidak ada uang, maka saya kemudian hitung. Terakhir saya hitung dari penjualan Indomie dan telur saya di Makbar ketika itu cukup untuk masuk ke Saudi. Pas, hanya cukup untuk masuk ke Saudi. Kurang lebih 2.500.000-an. Sampai di Saudi saya tidak punya apa-apa sama sekali. Yang saya cuma minum hanya air Zam-Zam saja. Dengan kurma yang ketika di saat berbuka puasa. Alhamdulillah bisa bertahan, tidak terasa lapar. Air Zam-Zam itu luar biasa, dan itu kami buktikan. Dan juga para salaf telah membuktikannya. Rasulullah, Aisyah, keluarga Rasulullah SAW, dan di sini di dalam kisahnya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Ibnu Abbas, berkata Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dahulu manusia itu di zaman jahiliyah,
Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, ya, menceritakan bahwa dahulu mereka berlomba-lomba, ya, mereka berlomba-lomba untuk mengambil air Zam-Zam orang-orang Arab jahiliyah untuk diberikan kepada keluarga mereka. Dijadikan apa? Pengganti makanan. Masya Allah. Ya, dijadikan sebagai sarapan pagi oleh mereka. Dijadikan sebagai sarapan pagi oleh mereka. Makanya air Zam-Zam di zaman jahiliyah disebut dengan syuba'ah, ya, untuk mengenyangkan. Nah, Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan, ya, beliau berdasarkan dari hadis Jabir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'uz Zamzam lima syuribalah." Air Zam-Zam itu tergantung apa doanya. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, "Fallahumma inni asyrabuhu li'atashi yaumil qiyamah." Atau li'atashi yaumal qiyamah. Kata Ibnu Mubarak berdasarkan hadis tadi bahwa air Zam-Zam tergantung doanya, maka kata beliau, "Ya Allah, saya minum air Zam-Zam agar saya tidak haus pada hari kiamat." Ya. Lihat, Masya Allah. Jadi bukan cuma untuk penyakit, bukan cuma pengganti makanan, tapi juga untuk doa-doa kita, ya, kebaikan kita di akhirat. Ibnu Mubarak berdoa agar diberikan apa? Diberikan apa? Agar diselamatkan dari kehausan pada hari kiamat. Iya. Sebagian salaf beliau berdoa sebelum minum air Zam-Zam, "Allahumma qawwi dzakari fa innahu fihi salahan li ahli." Ya Allah, kuatkan kemaluanku karena, ya, di dalamnya ada kebaikan untuk keluargaku. Lihat, dijadikan obat kuat oleh sebagian salaf air Zam-Zam tersebut. Masya Allah. Iya. Nah, dan subhanallah, air Zam-Zam ini dijadikan sebagai apa? Air Zam-Zam ini yang dipakai oleh malaikat Jibril mencuci hatinya Rasulullah SAW. Bukan air yang lain. Ya, air Zam-Zam yang dijadikan, ya, pencuci hati Rasulullah SAW ketika dikeluarkan di samping Ka'bah kemudian dikembalikan lagi. Kenapa? Kata Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, hikmahnya, ya, mencuci dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam itu untuk memperkuat hati Rasulullah ketika melihat malaikat-malaikat langit dan malaikat-malaikat bumi, dan ketika melihat surga dan neraka. Ya, karena ini butuh kekuatan. Ya, butuh kekuatan. Asalnya manusia tidak mampu melihat malaikat, tidak mampu melihat surga dan neraka di dunia ini. Di dunia ini. Maka Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan hikmah kenapa hatinya Rasulullah dicuci dengan air Zam-Zam, karena air Zam-Zam itu memberikan kekuatan, ya, kepada hati. Ini diantara kekhususan air Zam-Zam, bisa memperkuat hati, bisa menenangkan jiwa, ya, menghilangkan rasa takut. Jadi ikhwan fillah, ketika sebentar mungkin kita minum air Zam-Zam, kita berdoa agar hati kita dibersihkan, diberikan kekuatan, kekokohan di atas tauhid, kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Ya. Kita berdoa kepada Allah dan kita berharap sebabnya dari keberkahan air Zam-Zam tersebut, karena kita sudah mendengarkan dalil-dalilnya. Iya. Dan ada beberapa sunnah, ya, adab-adab bagi orang yang meminum air Zam-Zam. Yang pertama adalah menghadap Ka'bah, ya. Kemudian membaca basmalah, kemudian bernafas 3 kali, ya. Kemudian minum sampai puas. Cuma karena kita terbatas tentunya dan banyak orang, ya. Nanti untuk yang satu ini nanti setelah antum semuanya tiba di Mekah atau di Madinah, jangan lupa juga berdoa sebelum minum air Zam-Zam agar dimudahkan ke Mekah dan Madinah. Dan itu sering dulu, ya, ketika orang tua saya pulang dari haji atau dapat oleh-oleh waktu saya masih kecil, selalu saya berdoa mudah-mudahan saya dimudahkan ke Mekah dan Madinah.
Ya, ketika saya minum air Zam-Zam, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut. Alhamdulillah. Nah, kemudian di antara sunnah selanjutnya adalah membaca hamdalah, alhamdulillah setelah selesai, kemudian duduk ketika minum, ya, sebagaimana minum yang lainnya. Adapun Rasulullah berdiri ketika minum air Zam-Zam itu sebagian ulama mengatakan menunjukkan bolehnya, ya, bolehnya, bukan sunnah minum. Ada sebagian mengatakan sunnah ketika selesai tawaf, selesai sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, minum air Zam-Zam menghadap Ka'bah dalam keadaan berdiri, ya. Adapun selainnya maka kita minum dalam keadaan duduk, dan disunnahkan diusapkan di wajah, di dada, kepala, ya, dituangkan di kepala, di wajah dan di dada. Kemudian juga memperbanyak doa, ya, sebelum atau mungkin ya, sebelum minum air Zam-Zam. Kalau sementara ya mungkin tidak bisa kita berdoa sementara minum, ya. Untuk kebaikan dunia akhirat kita, untuk kebaikan dunia akhirat kita. Kenapa? Karena dalilnya umum tadi. Ma'uz Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam, ya, sesuai dengan apa niatnya, apa doanya. Masya Allah. Kalau Ibn Abbas radhiyallahu an, ya, diriwayatkan Siqatul Tamrid, ketika beliau minum air Zam-Zam, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari seluruh penyakit. Iya. Kemudian sebagian fuqaha itu menganggap sunnah, ya, berbekal dari air Zam-Zam, membawanya ke negerinya, ya, itu maksudnya untuk jemaah haji dan umrah. Kalau di sini jangan dibawa pulang, diminum saja di sini bagi-bagi. Ya, jadi kalau kita pergi haji umrah disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk dibawa pulang. Boleh, kalau ada lebihnya sebentar dibawakan untuk keluarga, boleh insyaallah. Ya. Nah, Masya Allah. Dan subhanallah, datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau membawa air Zam-Zam di botol-botol, ya, di botol-botol, dan beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bawa, ya, sebagian beliau bawa yang diisi oleh Aisyah tadi, sebagian dibawa oleh Rasulullah SAW, dan beliau apa? Dia tuangkan kepada orang yang sakit, dan dia berikan minum kepada orang yang sakit. Ya, dan ini Masya Allah sering saya buktikan. Ada salah seorang jemaah saya, kurang lebih sebelum pandemi, ya, Allahu alam, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau seperti hilang ingatan. Dari bandara Malaysia sudah linglung, jalan sendiri sampai di Madinah. Dia mau lompat dari lantai 12, ya, tidak bisa tidur sampai jam 2 malam, tidak bisa tidur, masuk lemari, pokoknya lupa semuanya, ya. Akhirnya saya mau panggilkan apa? Ambulans. Saya mau bawa ke rumah sakit jiwa, ya. Karena lupa semuanya, dia tidak ingat. Mau lompat dari lantai 12, alhamdulillah ada apa itu? Ada besi penghalang di jendela, akhirnya tidak bisa lompat. Saya teringat yang air Zam-Zam. Saya suruh salah seorang keluarganya ke Masjid Nabawi, ambil air Zam-Zam, saya ruqyahkan, saya doakan agar diberi kesembuhan, saya minumkan, langsung tertidur seketika. Allahu Akbar. Setelah bangun, dia sadar normal dan lupa kejadiannya. Iya. Masya Allah. Dan teman kita, dia di Kajang, Pak Umar, dia cerita, salah seorang tetangganya buta, tidak melihat. Dia dapat hadiah air Zam-Zam dari salah seorang jemaah haji. Dia teteskan di matanya, tapi cuma sebelah yang dia teteskan. Iya. Akhirnya melihat, satu matanya melihat. Dan salah seorang ikhwah juga, siqah ikhwah ini, iya, Al-Akh Salman di Herlang. Dia katakan abi saya atau uminya yang gondok beracun, abinya yang rabu. Hanya
minum air zam-zam, dia berdoa, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menulis kitab-kitab. Ada yang sementara menulis sekarang, salah seorang syekh pernah dilempar di grup asatidzah se-Indonesia, seorang syekh yang sementara menyusun kejadian-kejadian atau fakta-fakta dari keberkahan air zam-zam tersebut. Mulai dari zamannya salafus saleh sampai di zaman sekarang. Ditulis kisah-kisah dari keutamaan air zam-zam tersebut. Dikumpulkan dalam satu kitab sementara disusun oleh beliau. Masya Allah. Dan kemarin saya sendiri sakit perut sampai masuk kamar mandi sampai 10 kali BAB. Saya bingung mau obat apa ini. Saya tidak mau obat-obat kimia atau obat herbal. Saya ingat air zam-zam. Ini obat. Saya minum, saya berdoa kepada Allah. Seketika alhamdulillah reda pelan-pelan sampai hilang. Dan salah seorang jamaah dari Pangkep itu datang ke Mekah, tiba di Mekah karena dia sudah tua, tidak bisa jalan, setengah mati jalan, dipanggilkan tukang dorong kursi roda. Jadi dia tawaf itu pakai kursi roda, sa'i pakai kursi roda. Ini awal datang. Namun ketika saya sarankan, coba kita air zam-zam, terapi air zam-zam. Kita berdoa kepada Allah, kemudian airnya diusapkan di paha atau di kaki. Subhanallah, setelah kembali dia cerita di perjalanan saya di pesawat. Dia cerita, Ustaz, kemarin cuma 1 kali saya pakai kursi roda. Awal saya datang. Setelah saya berdoa kepada Allah pakai air zam-zam dan saya usap di kaki saya, di paha saya yang sakit ini, saya tawaf sunnah 7 kali. Tawaf sunnah 7 kali tanpa kursi roda. Kata nenek-nenek tersebut. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi ini adalah sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bergantung kepada Allah, ini hanya sebab. Dalil-dalilnya jelas, maka kita pun yakini hal tersebut. Jadi ikhwas sekalian, silahkan antum. Masya Allah. Nah, jangan lupa ayo ambil gelas masing-masing. Silakan lanjut. Masya Allah. Jadi mau besar mau kecil tetap sama takarannya ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini siapa ini yang mau? Ini spesial nih ditakar. Kita tutup dulu majelisnya ya. Kita tutup majelisnya biar tidak kentara siapa yang paling besar botolnya. Kalau masih lain kentara nih. Botolnya yang paling besar. Saya tutup majelisnya ya. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.